Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, prodi PTK 1B. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknologi internet. Pengertian teknologi internet. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission control protokol atau internet protokol sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet walking atau rangkaian jaringan. Cara mengakses internet. Yang pertama, terhubung ke internet dengan modem. Modem adalah perangkat keras yang menghubungkan komputer atau router ke jaringan broadband. Untuk menyambung ke internet, komputer harus memiliki modem internal atau eksternal dan seluruh telepon rumah. Yang kedua, terhubung ke internet dengan broadband. Broadband adalah teknologi telekomunikasi yang menyediakan akses internet berkecepatan tinggi menggunakan beberapa saluran sinyal digital secara bersamaan. Broadband dapat mengirimkan sinyal pada koneksi kabel menggunakan kabel koaksial, fiber optik, wire atau secara nirkabel pada jaringan seluler. Yang ketiga, terhubung ke internet dengan smartphone. Kita bisa menggunakan ponsel pintar untuk terhubung ke internet dengan tethering. Tethering adalah sebuah proses yang memungkinkan ponsel pintar bertindak sebagai titik akses nirkabel. Selanjutnya itu ada tata cara akses internet. Yang pertama, Internet Service Provider. Internet Service Provider adalah suatu perusahaan yang menyediakan layanan jasa akses ke internet baik untuk personal maupun korporat, untuk komputer, pribadi atau dalam bentuk jaringan. Jenis-jenis koneksi yang diberikan oleh ISP adalah yang pertama, IP connection, kedua, dial-up connection. Berdasarkan sifatnya, ISP dibagi menjadi dua. Yang pertama, ISP tertutup adalah ISP yang memberikan layanan akses internet hanya pada jaringan komputer dalam lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, ISP terbuka adalah yang memberikan layanan akses internet untuk masyarakat luas. Di Indonesia, ada beberapa ISP yang menyediakan layanan internet, di antaranya Indonet, Telkomnet, Landring Internet, Linet, Telkomnet, dan sebagainya. Selanjutnya ada biaya internet. Dibagi menjadi 3 kategori, yaitu volume based adalah perhitungan biaya akses internet yang bergantung pada jumlah data yang diambil dari internet. Yang kedua, time based adalah perhitungan biaya akses internet yang bergantung pada waktu yang digunakan dalam mengakses internet. Yang ketiga, ada flat rate adalah perhitungan biaya akses internet yang tidak bergantung kepada jumlah data yang diambil atau waktu akses internet. Selanjutnya ada layanan ISP. ISP berkembang berdasarkan kebutuhan pengguna untuk dapat mengakses internet secara mudah. Dimanapun mereka berada, ISP berusaha memberikan layanan secara maksimal. Layanan ISP tersebut adalah, pertama, dial-up. Adalah layanan akses internet dengan menggunakan modem dial-up yang dihubungkan pada line telepon. Penggunaan akses dial-up dibagi menjadi 4, yaitu personal dial-up, corporate dial-up, base server access, LAN dial-up, ISDN. Yang kedua ada mobil access.
adalah layanan akses internet melalui peralatan seluler. Yang ketiga, hotspot adalah layanan akses internet pada lokasi-lokasi tertentu. Yang keempat, wireless adalah layanan akses internet tanpa kabel. Yang kelima, dedicated connection adalah layanan akses internet 24 jam setiap hari selama 7 hari. Nanti ada setting modem dial-up. Perangkat keras untuk akses internet harus telah diinstal pada komputer sebelum melakukan koneksi ke USB. Nanti ada setting koneksi ke USB. Setelah perangkat yang dibutuhkan telah siap dan sistem operasi komputer siap pula untuk digunakan koneksi ke internet. Langkah-langkahnya, pertama klik menu start, arahkan pointer mouse pada koneksi, klik koneksi USB, kemudian akan tampil jendela koneksi Telkomnet. Selanjutnya klik dial, tunggulah proses koneksi internet melalui handphone. Selanjutnya ada DNS atau Domain Name Server. Adalah sebuah sistem yang dapat mengubah IP address menjadi sebuah domain. Dengan adanya DNS, kita dapat mengunjungi sebuah website hanya dengan memasukkan domain di kolom pencarian. Berikut beberapa fungsi DNS. Yang pertama, meminta beberapa informasi di IP address pada salah satu website dengan dasar nama domain. Kedua, meminta beberapa informasi di URL pada salah satu website dengan dasar IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari salah satu server dengan staf dalam pengiriman email. Kelebihan dari DNS yang pertama itu lebih mudah untuk berinternet. Karena dengan adanya DNS, maka tidak perlu mengingat deretan IP address untuk mengunjungi sebuah website. Anda hanya perlu mengingat nama domainnya saja. Yang kedua, konsisten dalam penggunaan. Ketika menggunakan DNS, jika ada perubahan IP address pada sebuah website, Anda masih dapat mengakses website tersebut dengan memasukkan nama domain tersebut. Yang ketiga, konfigurasi mudah. Apabila IP address berubah, Anda dapat mengganti IP tersebut dengan IP yang berbeda. Caranya cukup mengupdate data untuk menciptakan DNS juga IP address. Yang keempat, lebih aman. Ketika menggunakan DNS, berbagai aktivitas transfer data secara online melalui server DNS akan terjaga keamanannya. DNS akan menjaga keamanan semua data dan bisa mencegah peretasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Website Anda akan lebih aman. Selanjutnya ada struktur DNS. Merupakan hierarki pengelompokan domain berdasarkan nama. Pengelompokan domain berdasarkan hierarki struktur disebut level. Level domain tersebut antara lain adalah yang pertama, ada root. Level domain merupakan level paling atas dari hierarki DNS. Level root domain ini biasanya dilambangkan oleh titik. Kedua, top level domain merupakan ekstensi yang ada pada bagian depan root level domain. Ada dua jenis root level domain. Yang pertama, GLTD merupakan ekstensi yang menjelaskan sifat institusi dari pihak web. Biasanya website tersebut digunakan untuk tujuan komersial. Contohnya, ekstensi com.edu untuk pendidikan, .gov untuk lembaga pemerintahan, dan lain-lain. Selanjutnya ada GPLTD, merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Contohnya, ID untuk Indonesia, AU untuk Australia, UK untuk Inggris, dan lain-lain. Terus ada second level domain, merupakan nama lain dari domain itu sendiri. Second level domain biasanya digunakan untuk identitas institusi atau branding. Contoh aradanisites.com yang dimaksud ya kan level domain yaitu aradanisites. Yang keempat ada level domain biasa disebut
subdomain merupakan bagian dari domain utama. Contoh financial.arodonice.com. Yang dimaksud level domain adalah finansi. Yang kelima adalah hostname, biasa disebut yang merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan fungsi dari sebuah website atau halaman, contohnya HTTPS. Terus materi selanjutnya adalah hosting. Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data, situs, atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. File website yang disimpan di dalam hosting berupa gambar, video, email, aplikasi, dan database lainnya. Fungsi dari hosting yang pertama itu membuat halaman website, kedua mengembangkan situs jual beli online, yang ketiga membuat email profesional, yang keempat mampu melindungi website dengan SSL. Jenis-jenis hosting. Setelah membahas mengenai beberapa fungsi yang dimiliki, selanjutnya masuk pada topik tentang jenis-jenis dari web hosting. Yang pertama, web-based hosting. Yang kedua, dedicated hosting. Ketiga, shared hosting. Yang keempat, VPS hosting. Yang kelima, WordPress hosting. Istilah dan fasilitas internet. Yang pertama ada akun, yaitu diri seorang minimal terdiri dari username dan password. Yang kedua, broadcast. Proses pengiriman data dari satu arah biasanya terjadi pada penyiaran radio atau televisi. Yang ketiga, browser. Digunakan untuk perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengakses World Wide Web. Yang ketiga, silent. Adalah sebuah komputer yang bertugas menerima data dan informasi yang telah diolah oleh server yang diperlukan oleh user. Silent biasanya dikendalikan atau digunakan oleh seorang user. Ini ada Googling, melakukan pencarian dengan mesin pencari Google. Lalu ada freeware, software yang dapat diperoleh secara gratis. Fasilitas dari internet yang pertama itu World Wide Web merupakan salah satu fasilitas yang berisi database yang bersifat terdistribusi. Di internet telah tersedia beberapa website yang secara elektronik dapat diakses. Yang kedua ada elektronik mail untuk menerima dan mengirim pesan atau share dari orang lain dalam jaringan internet. Yang ketiga, hypertext atau hypertext transfer protocol adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaborasi, dan menggunakan hypermedia. Yang kelima, mailing list. Aktivitas ini digunakan untuk terdistribusi secara elektronik dengan menggunakan email. Terima kasih pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.